Dari 11 buah tandu inilah satu di antaranya yang merupakan tandu asli Jenderal Sudirman. Inilah kondisi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat TN dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat dan bugar. Semoga selalu terpancar di setiap jengkal langkah kita. Bahagia sekali rasanya aku bisa hadir kembali menjumpai Sobat TN tentunya. Pada momentum kali ini aku akan mengajak Sobat TN jalan-jalan kembali sambil belajar sejarah. Dari stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah, perjalanan ini dimulai. Halo guys, saat ini saya sedang berada di stasiun Yogyakarta. Nah, pada momentum perjalanan kali ini saya akan mencoba melacak tandu asli Jenderal Sudirman yang berada di kawasan Yogyakarta, tepatnya di sebuah museum di Yogyakarta. Sejarah mencatat bahwa Jenderal Sudirman pada saat Perang Gerilya telah menghabiskan 11 buah tandu. Nah, satu di antaranya tersimpan di Museum Monumen Jogja kembali. Nah, bagaimana kondisi tandu asli Jenderal Sudirman? Kita akan coba melakukan review di Museum Monumen Jogja kembali. Ikuti perjalanan saya di kawasan Yogyakarta sebagai kota sejarah dan pahlawan. Sobat TN, sesampai di stasiun Yogyakarta, aku pun bergegas menggunakan transportasi publik Trans Jogja. Perlu diketahui bahwa saat ini transportasi publik selain murah, telah dirancang sebagai moda transportasi publik yang modern, dan kita bisa merasakan sensasi kenyamanannya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Museum Monumen Jogja kembali di kawasan Yogyakarta. Sobat TN, sebuah nuansa baru ditemukan. Patung perunggu Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno, dan Presiden Soeharto tampaknya menyambut kedatanganku. Pasalnya saat beberapa tahun napak tilas jejak kepahlawanan di kota Yogyakarta, patung ini belum berdiri kokoh. Sobat TN, Museum Monjali ini menyuguhkan dan menawarkan sensasi sejarah perjuangan para pahlawan di kota Yogyakarta yang pernah jadi ibu kota Republik Indonesia. Kita bisa menyaksikan dari museum 1 hingga ke-4 serta beragam diorama yang menampilkan ragam perjuangan serta koleksi apik dan futuristik. Di antaranya ribuan koleksi dari senjata perang, pistol, pesawat radio kuno, granat, mesin jahit, tempat tidur dan meja serta kursi dan barang atau benda lainnya yang asli dan masih orisinil sebagai bukti otentik sejarah.
asli Jenderal Sudirman. Dari 11 buah tandu inilah satu di antaranya yang merupakan tandu asli Jenderal Sudirman. Inilah kondisi terkini di Museum Jogja Kembali. Mengulik sepenggal sejarah, Jenderal Sudirman dilahirkan di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Perlu diketahui bahwa Jenderal Sudirman bergerilya selama 7 bulan dengan menempuh jarak lebih dari 1000 km dan menghabiskan 11 buah tandu. Koleksi tandu asli Jenderal Sudirman yang berada di Museum Monumen Jogja Kembali diperoleh dari warga Wonosari yang sudah merawat dan menyimpan selama puluhan tahun. Tandu asli ini adalah tandu pertama Jenderal Sudirman, berada di ruang pamer diorama Museum 2, diletakkan bersama sebuah dokar dan alat makan. Ketiga benda ini pernah digunakan Jenderal Sudirman semasa Perang Gerilya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tandu asli yang ada di Museum Monjali ini pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman saat Perang Gerilya di daerah Bedoyo, Wonosari, Gunung Kidul, hingga Eromoko, Wonogiri. Kita bisa lihat dan saksikan bahwa konstruksi tandu asli ini sangat sederhana, terbuat dari kursi dan kayu yang diikat tali. Bagian atas kursi dibuat atap dari kain. Di bawah sisi depan diberi pijakan kaki dan kedua sisi disambung dengan kayu panjang yang berfungsi untuk mengangkat. Sejarah mencatat, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, kolonial Belanda tidak mengakui hingga terjadilah agresi militer Belanda pertama dan kedua. Belanda melakukan invasi terhadap Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia saat itu. Tekad dan keyakinan yang mendalam Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk memimpin Perang Gerilya. Perang gerilya dilakukan karena strategi ini memiliki karakteristik perang dengan persenjataan atau kekuatan militer yang minim. Jenderal Sudirman menggunakan strategi gerilya bersifat non-kooperatif dalam melawan penjajahan atau Belanda, sebab ia tidak mau menjalin perundingan ataupun kerjasama dengan pemerintah kolonial. Adapun rute perjalanan gerilya Jenderal Sudirman dari Yogyakarta hingga Pacitan, Jawa Timur. Jenderal Sudirman dan pasukannya berangkat dari Yogyakarta melalui jalur selatan menuju ke arah timur. Bukti sejarah rute perang gerilya Jenderal Sudirman dari Yogyakarta hingga Pacitan adalah sebuah monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Pakis Baru, Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Demikianlah sepenggal sejarah tandu asli Jenderal Sudirman dan jejak perang gerilya tahun 1949. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan secercah edukasi sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawannya. Atas perhatiannya telah menonton tayangan ini hingga paripurna, kami ucapkan selaksa terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.